Shalom kekasih Kristus, kita dalam mengenal Allah memang dapat kita ketahui melalui Alkitab. Dan sesungguhnya dalam menyatakan keberadaan akan Tuhan, Alkitab mengungkapkan melalui wahyu. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, hari ini mari kita siapkan hati kita untuk mengerti apa yang dimaksud dengan wahyu Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu untuk kami semua, sehingga kami semakin dibawa untuk lebih dalam dan lebih mengerti tentang kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, tuntun kami, siapkan hati kami, agar hidup dan kerohanian kami terus semakin searah dengan apa yang Kau inginkan untuk kami. Tuhan, bukakan pikiran kami tentang apa yang Kau nyatakan dalam kebenaran firman-Mu. Lewat firman-Mu inilah kami semakin mengenal Engkau dan kami semakin mengenal Yesus Kristus sebagai perantara, sebagaimana apa yang dikatakan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema wahyu umum dan wahyu khusus. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus 3 ayat 3. Demikian firman-Nya, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Kekasih Kristus, sesungguhnya Alkitab mengakui adanya dua wahyu Allah. Pertama adalah wahyu umum, di mana wahyu ini dapat kita temukan di dalam alam sekitar kita yang ditujukan pada semua makhluk, dan wahyu ini hanya ada dalam Alkitab. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tercatat dalam Mazmur 19 ayat 2 dan 3. Dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 17 mengatakan, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Kitab Roma 1 ayat 19-20 mengatakan, karena apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sesungguhnya masih banyak ayat-ayat lain lagi yang terdapat dalam Alkitab. Kekasih, wahyu yang kedua adalah wahyu khusus, dan Alkitab pun memberikan bukti baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Ada beberapa ayat dari banyak ayat yang terdapat dalam Alkitab yang saya akan berikan, di antaranya dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 13. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Dalam Mazmur 103 ayat 7 mengatakan, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 8 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian juga dalam Ibrani 1 ayat 1-2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kasih Kristus, berdasarkan data-data dari Alkitab telah terlihat dengan jelas ada wahyu umum dan wahyu khusus, dan itu merupakan cara Allah mengungkapkan dirinya kepada manusia.
Wahyu umum merujuk pada kebenaran-kebenaran umum tentang Allah yang hendak mencukupi kebutuhan alami dari manusia akan pengetahuan tentang Allahnya yang diketahui melalui penciptaan alam semesta. Wahyu khusus merujuk pada kebenaran yang lebih spesifik tentang Allah yang diketahui melalui cara supranatural dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dari segala dosa dan akibatnya. Jadi, wahyu umum berakar pada penciptaan, ditujukan kepada manusia sebagai manusia dan pemikirannya untuk mencapai tujuannya dalam wujud akhir dari penciptaan, yaitu mengenal Allah dan dengan demikian dapat menikmati persekutuan dengan Allah. Sedangkan wahyu khusus bermula dari rencana keselamatan Allah atas manusia, ditujukan kepada manusia sebagai orang berdosa, dan ini hanya dapat dipahami dengan tepat melalui iman. Untuk mencapai tujuannya yang pasti, manusia dihalangi oleh dosa. Ditinjau dari sudut pandang rencana kekal keselamatan, harus dikatakan bahwa wahyu khusus ini tidak datang sebagai akibat dari pemikiran sesudahnya, tetapi sudah ada dalam pikiran Allah sejak semula. Wahyu ini bersifat khusus karena wahyu yang disampaikan kepada manusia dengan cara yang khusus dan supranatural ketika Tuhan berbicara kepada manusia, entah berbicara langsung maupun melalui perantara utusan-utusan Allah yang dipakai secara supranatural. Kekasih Kristus, wahyu merupakan Allah bertindak, Allah berbicara, membawa sesuatu yang sepenuhnya baru kepada manusia, sesuatu yang sebelumnya tak pernah diketahui oleh manusia, dan yang sungguh-sungguh menjadi wahyu bagi manusia adalah yang sungguh-sungguh menerima objek wahyu itu melalui iman yang diberikan oleh Tuhan. Yesus Kristus adalah wahyu Allah, dan hanya manusia yang mengenal Yesus Kristus mengetahui segala sesuatu tentang wahyu itu. Wahyu adalah sesuatu karya anugerah yang melaluinya manusia dapat menyadari tentang keadaan dirinya yang berdosa. Tetapi wahyu juga merupakan tindakan Allah yang merendahkan diri, yang diberikan secara bebas, yang tidak mengharapkan keuntungan, dan yang memberi pengampunan dalam Tuhan Yesus. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk mengerti dan mengenal tentang Engkau, di mana Tuhan telah menyatakan melalui wahyu yang secara umum maupun secara khusus. Engkau telah menyatakan diri-Mu melalui kebenaran firman-Mu lewat alam semesta yang ada. Bahkan Engkau telah menyatakan diri juga secara wahyu yang khusus, yaitu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Sehingga dengan mengenal Yesus Kristus, maka kami juga dapat mengenal Engkau ya Bapa. Bapa Surgawi, tanamkan terus kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan bawa kami untuk terus semakin mengenal Yesus Kristus, supaya kami terus semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan, terima kasih buat firman hari ini. Sungguh sangat memberkati kerohanian kami, sehingga kami semakin hari semakin terus mengalami pertumbuhan, semakin iman kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami terus setiap hari untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.